warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Channel untuk mapel matematika kelas 8 semester 1. Baik, di semester 1 ini pokok bahasan yang pertama adalah tentang pola bilangan, khususnya yaitu mengeneralisasi pola dan barisan. Untuk tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat menemukan selanjutnya dari suatu barisan bilangan dengan cara menggeneralisasi pola bilangan sebelumnya. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Untuk kompetensi dasarnya 3D1 menentukan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Untuk indikator pencapaian kompetensinya 3D1 mampu menentukan selanjutnya dari suatu barisan dengan cara menggeneralisasi pola bilangan sebelumnya. 3.1.2 siswa mampu menggeneralisasi pola barisan bilangan menjadi suatu persamaan. Contoh bilangan. Ini ada beberapa contoh barisan bilangan ya. Yang pertama adalah bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 dan seterusnya. Jadi bilangan asli dimulai dari angka 1. Berikutnya adalah bilangan cacat. Bilangan cacat itu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Bilangan cacat dimulai dari angka 0. Berikutnya bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif 0 dan bilangan positif. Di sini sebagai contoh dimulai dari angka negatif 9, negatif 8, negatif 7, negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Berikutnya adalah bilangan asli genap. Bilangan asli genap dimulai dari angka 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Ingat bahwa bilangan genap itu adalah bilangan yang habis dibagi 2. Berikutnya bilangan asli ganjil. Bilangan asli ganjil dimulai dari angka 1, 3, 5, 9. Bilangan yang tidak habis dinamakan bilangan ganjil. Berikutnya bilangan cacat genap. Bilangan cacat genap karena ada kata-kata cacat berarti dia dimulai dari angka 0, 0, 4, 6, 8 dan seterusnya. Berikutnya adalah bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Contoh ini 2, 3, 5, 11 dan seterusnya. 2 ini selain prima, ini juga ikut bilangan genap ya. Kenapa ini kok bisa masuk ke dalam bilangan genap? Karena 2 ini faktornya ada 2, yaitu 1 dan 2. Jadi dia punya 2 faktor. 3 juga demikian, faktornya adalah 1 dan 3. Kenapa 1 kok tidak masuk ke dalam genap? Karena 1 faktornya hanya 1, yaitu 1 dan 1, berarti 1 ya. 9 kenapa kok nggak masuk prima? Karena 9 itu punya 3 faktor, yaitu 1, 3 dan 9. Berikutnya menggeneralisasi pola dan barisan bilangan. Ini ada berbagai macam bentuk pola. Misalnya ada nokta 1, ini ada nokta yang membentuk segi 6, ada nokta yang membentuk segi banyak, ada 3, ada pola dengan segitiga, ada yang 4 dan lain sebagainya. Pola-pola di sekitar kita
siput ini juga memiliki pola ini ya, memiliki pola ya, semakin kecil besar ya. Ini kalau kita ukur mungkin nanti akan ukurannya itu akan berbeda ya, akan membentuk sebuah pola. Ini juga demikian. Demikian juga di sekitar kita ada penataan nomor rumah yang disusun berdasarkan pola tertentu. Ini yang atasnya merupakan pola bilangan ganjil, sedangkan yang bawah merupakan pola bilangan genap. Selanjutnya, kalau misalkan ditanya rumah pada nomor 7 merupakan pola yang berapa dari ini atau 4 ya, 1, 2, 4. Atau nanti berikutnya kalau pada barisan bilangan nomor 7 merupakan yang keempat. Kalau misalkan yang bagian bawah ini ditanyakan pola yang mana? Kalau yang rumah dan seterusnya. Berikutnya contoh satu, misalkan di sini ada pita ya, ada pita dengan dua warna merah sama putih ya. Ada pita warna merah sama putih. Nah, pada pita ini diberikan sebuah nomornya boleh dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Kalian disuruh menentukan bilangan yang ke 100 dan ke 1001. Untuk menentukan bilangan ini, apakah kalian harus menggambar seluruh pita sampai angka ke 100 atau 1001? Tidak perlu ya. Kita hanya bisa menganalisa polanya. Misalkan merah, lihat polanya dari 0, 2, 4, 6 dan seterusnya. Sedangkan putih yang warna putih yang ke 1, 2, 5 dan seterusnya. Perhatikan, ternyata ada pita yang terdiri dari dua warna merah merupakan bilangan genap, warna putih merupakan bilangan ganjil. Jadi bisa kita lihat di sini ada bilangan 100, karena 100 merupakan bilangan genap, maka warna pada bilangan 100 ini adalah apa? Merah. Karena angka 1001 ini merupakan bilangan ganjil, berarti warnanya adalah putih ya. Ya, ini bilangan 100 tentu berwarna pita merah karena termasuk bilangan genap. Bilangan 1001 berwarna putih karena termasuk bilangan ganjil. Berikutnya contoh yang kedua. Kalau tadi pitanya di dua warna, sekarang ada strip dengan 3 warna, yaitu merah, putih, biru. Seperti yang ditunjukkan oleh gambar tersebut, diperpanjang dengan pola yang tertentu. Seseorang menentukan bilangan 2340. Dapatkah kalian menentukan warna putih pita? Sama ya. Ya tadi warnanya kita kelompokkan dengan merah 0 ya, terus 3, 6, terus lihat ini lagi ini enggak ada ya, langsung 15, terus 18. Perhatikan, cacatan 3 ini 3 ya, selisihnya 3, berarti di sini 9 ini, terus berisinya di sini adalah 12. Bukan yang berwarna putih, jadi kita pilih 1, 4, 147, terus berapa ini? Melanjutkan ini ya, lihat ini polanya ya, memiliki selisih 3, berarti ini 10 ya. Terus ini 13, selanjutnya 17, terus 16,
detail seperti berikut. Ya, perhatikan. Ini tabelnya. Merah dimulai dari 0, 3, 6, 9 tadi ya, sudah ya. Terus 12, 15, ini 21, ini 10, 13, 16, 17, 14, 15, seterusnya. Ya, ternyata merah itu, ya, yang merah bilangan-bilangan itu ternyata selalu memiliki selisih 3. Ini juga demikian, selalu memiliki selisih 3. Perhatikan, untuk yang merah ternyata ketika kita bagi 3 ternyata selalu bersisa 0. Kalau kita bagi yang putih, kalau kita bagi 3 ternyata sisa 1 ya. Untuk yang biru kalau kita bagi 3 ternyata sisa 2. Dan nanti kita lihat di sini tadi bilangan 2435 kalau kita bagi 3 sisanya berapa? Kita lihat. Nah, sisanya berapa? 24 bagi 3 8 ya. Habis ya. 3 bagi 3 bagi 3 1. Misalkan ini kalau bilangan ini ya 2435, 24 bagi 3 8. Habis. Terus 3 bagi 3 1. Nah, 5 bagi 3 1 ya. Sisa 2. Berarti untuk bilangan 2435 ini warnanya adalah, atau lebih jelasnya adalah ini ya. Selanjutnya kita amati ya. Kalau kita buat barisan bilangan dengan sisi 3 seperti ini ya, kalau bilangan ini yang merah kata 0, 3, 6 dan seterusnya. Ternyata 3 kali 0 0 ya. Berarti kalau 0 bagi 0 bagi 3 itu sisanya 0 ya. 3 kali 0 0, sisa 0. 3 itu sebenarnya 3 kali 1 ya, atau kalau 3 dibagi 3 itu hasilnya 1, sisanya, maaf, 3 dibagi 3 itu hasilnya 1, sisanya 0. 6 itu dibagi 3 itu hasilnya 2, sisanya 0. Atau 3 kali 2 sama dengan 6. 1 juga demikian, 1 sama dengan 3 kali 0, sisa 1. Atau 1 dibagi 3 itu hasilnya 0, sisa 1. 4 dibagi 3 itu hasilnya 1, sisa 1. Terus dibagi 3 hasilnya 2 atau sisa 1 ya. Ini kalau dibagi dalam bentuk kali ini 2 demikian, 2 bagi 3 itu 2 ya, maaf, 2 bagi 3 itu sisa 2 ya. 3 kali 0 hasilnya, maaf, ini 2 dibagi 3 hasilnya 0, sisa 2. 5 dibagi 3 itu hasilnya 1, sisa 8 dibagi 3 ya, hasilnya 2, sisa 2. 3 kali 2 6, 8 diambil 6 kan sisa 2 gitu ya. Dan nanti selanjutnya bilangan seperti ini bisa digunakan dengan basis 3 atau bisa dikatakan ini modul ya, dengan modul ya, modul 3 ini ya. Nah, pembagian sehingga selanjutnya kalau bilangan 2345 ya, tadi yang Bapak jadikan contoh adalah 2435. Sekarang yang dijadikan pertanyaan ternyata ini tadi Bapak salah dalam memberikan contoh, tapi nggak apa-apa. Misalkan ini 2345, maka kalau ini kita tentukan warnanya apa, maka kita bagi 3.
dibagi 3, 5 dibagi 3, sisanya 2 ya, sisa 2. Jadi sisa 2. Sama ya, hasilnya ternyata adalah ya. Ada pertanyaan ya, lanjut ya. Oke, berikutnya pada peringatan ulang tahun ke-64, ini contoh yang ketiga ya. Pada peringatan ulang tahunnya ke-64, toko baju bintang memberikan diskon 90% kepada 64 orang pembeli pertama. Pada pukul 8 sudah ada 8 pembeli. Pukul 8 lebih 5 bertambah menjadi 16 orang. Pukul 8 lebih 10 bertambah lagi menjadi 24 pembeli. Jika pola seperti ini berlanjut terus, pada pukul berapa 64 pembeli akan memasuki toko? Nah, untuk mengerjakan contoh 3 seperti soal ini, lebih mudah kita itu membuat tabel ya, seperti ini tabelnya ya. Ini tabelnya ya, ini yang pertama di sini kita buat tentang jamnya, pulnya ya. Lihat untuk jamnya dari jam 8 menjadi 8 lebih 05 menjadi 8 lebih 10 tambah 5 ya, jamnya tambah 5 setiap 5 menit, setiap 5 menit tambah 5 ya. Setiap 5 menit ternyata kalau awalnya pembelinya 8 jadi 16 ini. Ketika pukul 8 lebih 10 jadi 24. Ketika pola ini berulang ya, pertanyaannya adalah pukul berapa 64 pembeli akan memasuki toko. Nah, kita lihat polanya dari 8 ke 16. Ini ketika pukul 8 ke 8 lebih 5, ini dari 8 menjadi 16, ternyata selisihnya 8. Jadi 16 ke 24 ternyata selisihnya 8. Ketika kenaikan menit ya, menit pada jamnya ini 5 ditambah 5, ternyata jumlah pembelinya bertambah 8, ini 8. Sehingga ini bisa kita tulis 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Tentu di sini 8 lebih 50, terus 8 lebih 55, terus jam 9. Ini bertambah 8. Ini tentu saja 32 tambah 8, 40 tambah 8 ya. Ini jadi 48, 48, 56, jadi 64. Di sini kalau disuruh melanjutkan tentu menjadi berapa? 72. Itu ya. Kalau bertambah 8. Sehingga dari pertanyaan kita bisa menyimpulkan bahwa pada pukul 8 lebih 35 jumlah pembeli menjadi 64. Setiap 5 menit ya, itu ada 8 pembeli dan 6 kesimpulannya ya. Baik, lanjut. Berikutnya ini contoh seperti kuis ya, nanti akan ada kuis. Ini contohnya, temukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya sama dengan 48. Baik, kita jawab ya. Kita mau buat tabel lagi ya untuk mempermudah. Kita buat tabel yang di dalamnya terdiri dari beberapa kemungkinan 3 bilangan yang berurutan yang apabila dikumpulkan, nah, hasilnya nanti akan membentuk sebuah barisan yang akhirnya nanti akan ketemu hasilnya kita cari yaitu 48. Kemungkinan pertama ya, kan ini kata bilangan genap berurutan ya. Kalau bilangan genap, bilangan yang pertamanya kan kita ambil kemungkinan yang pertama ya, dan genapnya berarti 2 tambah 4 tambah 6, hasilnya ternyata 12 ya. Kemungkinan yang kedua dimulai dari angka 4 ya, bilangannya 4 tambah 6 tambah 8 ternyata 8 ya. Kemungkinan yang ketiga dimulai dari angka 6 dan bilangannya 6, 8, 10, 24. Ternyata jumlah dari ketiga bilangan itu membentuk sebuah barisan ya. Kalau barisannya pertama 12, terus 18, terus 24, terus 30. Perhatikan, ini memiliki pola, ini aturan punya tuh pola-polanya ini ya. Setiap barisan ternyata dia memiliki selisih berapa? 6 ya. Ini selisihnya
tentu di sini juga memiliki sisi 6 nanti berapa? Menjadi 36. Di sini menjadi 42. Di sini menjadi 48. Di sini menjadi 54. Nah, dari sini kita sudah bisa menemukan jumlah bilangan yang berurutan yang kita cari, yaitu 48. Nah, sekarang masalahnya ketika jumlahnya 48, bilangannya berapa saja bilangan berurutannya? Ya, sekarang kita lihat. Kalau kemungkinan pertama, ternyata angka pertamanya adalah 2, bilangan pertamanya. Kalau kedua, angka pertamanya adalah 4. Ternyata ini angka pertamanya adalah kalau 12, jumlahnya 12, angka pertamanya 2. Ternyata 2 itu diperoleh dari 2 kali 1. Kalau 18 ini angka ternyata diperoleh dari angka 2 dikali angka pertamanya kan 4. Ternyata 4 itu diperoleh dari 2 kali 2. 24 itu angka pertamanya adalah 6. Ternyata 6 itu diperoleh dari 3 kali 2. Ya. Diperoleh dari 3 kali 2. Berarti kalau 48 ini tadi, berarti kita lihat barisan keberapa atau pola keberapa atau suku yang keberapa, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti pola yang ke-7. Berarti angka yang pertama adalah 7 dikali 2. Berapa 7 kali 2? 7 kali 2 itu sama dengan 14. Berarti bilangan yang berurutan dimulai dari angka 14, yaitu 14, 16, 18. Ini ketemu 48. Begitu ya. Selanjutnya lanjut. Kuis ini silahkan dikerjakan, nanti dikirim atau boleh di chat lewat WA, atau nanti saya upload, boleh di kolom komentar. Silahkan tulis nama dan jawabannya, nanti akan Bapak kasih nilai yang menjawab, baik itu yang benar maupun yang tidak benar, nanti akan Bapak kasih nilai semua. Berikutnya contoh yang keempat. Tentukan jumlah 10 bilangan genap yang pertama. Ini ya, bilangan genap, 10 bilangan genap yang pertama. Berarti bilangan genap mulai dari angka 2. Dari berapa? 2, 4, 6, berarti 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ini ya, pola ke-1, pola ke-2, pola ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 dan seterusnya. Atau bisa ditulis suku ke-1, suku ke-2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Ya. Berikutnya kalau ditanyakan jumlah kan ditambah. Berarti ini bisa kita jumlahkan, bisa kita tambah. Jadi jumlah dari 10 bilangan genap yang pertama itu ada 2 tambah 4, 6, tambah 6, 12, tambah 8, 20, tambah 10, 30, tambah 12, 42, tambah 14, 56, tambah 16, 72, ditambah 18, 90, ditambah 20, 110. Ya, jadi ketemu hasilnya 110. Ya, ini kalau bilangannya sedikit hanya 10. Bagaimana kalau bilangannya yang ditanyakan adalah 1000 bilangan genap yang pertama? Tentu kalau kita jumlahkan seperti ini akan memakan waktu sangat lama. Oleh sebab itu, agar lebih cepat perhitungannya, kita bisa menjumlahkan seperti di bawah. Ya. Yaitu dengan menjumlahkan bilangan pertama dan terakhir, selanjutnya dikalikan banyak bilangannya, kemudian dibagi 2 atau seperti ini. Awalnya ya ilustrasinya begini. Ini kita jumlahkan bilangannya kan dari 2 sampai ke 20. Ini bilangan pertama. Nah, kita jumlah lagi dengan bilang yang sama, barisan bilang yang sama, tapi dibalik. Kalau ini tadi dari kecil ke besar, yang ini dari besar ke kecil dibalik. Ternyata ini kalau kita jumlahkan hasilnya 22. Kalau kita jumlah hasilnya 22, ini kita jumlahkan hasilnya 22. Terus semuanya ternyata juga hasilnya 22. Ternyata ini karena sama semua,
Jadi ini merupakan perkalian berulang ya, bisa ditulis dalam bentuk kali ya, yaitu berarti 22 dikali banyaknya tadi ada berapa polanya atau sukunya, ada 10, berarti 22 kali 10. Nah tadi kan harusnya yang kan hanya jumlah bilangan genap yang pertama ya, jumlah satu bilangan. Nah ini kan ada dua, jadinya ada dua, supaya nilainya tetap ini kan ada dua ya, yang kita jumlahkan kan ada dua, supaya nilainya tetap maka kita bagi dua, sehingga bisa kita tulis 22 kali 10 dibagi 2, 22 bagi 2 11, 11 kali 10 110 ya. Atau ini bisa kita lihat untuk mencari jumlah 10 bilangan genap yang pertama itu dengan cara melihat angka pertamanya dengan angka terakhirnya kita jumlahkan dikali banyaknya suku atau banyaknya pola atau banyaknya bilangan ya, tadi kan angka awalnya 2, angka terakhirnya 20, ini kita jumlahkan 2 tambah 20 dikali banyaknya pola ada 10, dikali 10 dibagi 2, ini bisa kita jadikan rumus, ini ketemu hasilnya 110. Mudah ya. Sebagai contoh, tentukan 5 bilangan ganjil yang pertama, misalkan 5 bilangan ganjil pertama, bilangan ganjil pertama mulai dari angka 1, 5 berarti 1, 3, 5, 7, 9 ya, 1, 3, 5, 7, 9 berarti bilangannya 9 yang terakhirnya. Ini tambahin ya berapa, 10 ya, misalkan 5 bilangan ganjil pertama berarti ini 10 ya, berarti bisa ditulis ya, berarti bisa ditulis bilangan 5 bilangan ganjil yang pertama itu berarti 10 dikali banyaknya kan 5 ya, 5 nah, ada kata-kata 5 bilangan ganjil berarti 5 dibagi 2, dicoret coret, berarti 5 kali 5 berapa, 25. Kalau nggak percaya kita jumlahin 1, 3, 5, 7, 9. Apakah benar sama dengan 25 kalau jumlahin 4, 9, 4, 9, 16, 25. Benar ya? Ya begitu ya. Berikutnya lanjut. Oke, berikutnya contoh yang keempat ya, tentukan 2 suku berikutnya dari pola barisan berikut. Sebenarnya ini gampang banget ya, ada 5, 11, 23, lihat selisihnya berapa, ini selisihnya kita analisa, tapi nanti kita analisa secara detailnya ya. Ini kalau ini mudah gini aja, lihat ini 5, 11 berapa selisihnya, oh 6, 11 ke 23 oh 12, 23 ke 47 oh 24. Lihat, nah ini kita punya pola. Nah lihat nih, selisihnya 6, sini selisihnya berapa, 12 ya, berarti di sini nanti berapa, berarti ternyata lihat ini 6, 12, selisihnya berapa, di sini ternyata 2 kalinya ya, kalau yang ini dari sini 24 ya, sini berarti berapa, 48. Lihat ini, oh ternyata 2 kalinya ya, ini 6, 12, ini berarti 24, ini berarti selisihnya nanti 48, berarti ini selisihnya 96, berarti di sini 95, berarti di sini 95 tambah 96 berarti 191. Itu kalau mudahnya seperti itu, kalau kita lihat dari ini. Atau bisa kita jelaskan seperti ini, bahwa pola pada suku kedua adalah 2 kali suku pertama. Ini kalau kita rubah jadi bentuk perkalian ya, ditambah 1. Suku ketiga adalah 2 kali suku kedua ditambah 1 dan seterusnya. Berikut penjabarannya. Ini suku pertama kan 5, suku kedua berarti 2 kali 5 ditambah 1, 11. Suku ketiga berarti 2 kali 11 tambah 1, 23. Suku keempat berarti 2 kali 23 tambah 1, yaitu 47. Suku kelima berarti 2
dikali 47 ditambah 1. 2 kali 47 itu 94 tambah 1 95. 2 kali 95 itu 190 ditambah 1 191. Ya begitu ya. Nah, atau secara aljabar rumus suku-suku berikutnya adalah suku ke n ditambah 1 sama dengan 2n ditambah 1, di mana n itu suku sebelumnya. Nih 5 ini suku ini sebelumnya, 11 ini suku sebelumnya, nih, 23 ini suku 23 ini suku sebelumnya. Baik, lanjut. Dengan melihat keteraturan pola tersebut diteruskan hingga menemukan suku kelima dan keenamnya. Suku kelima 2 kali 47 tambah 1 sama dengan 95. Suku keenam 2 kali 95 tambah 1 sama dengan 191. Jadi dua suku berikutnya adalah 95 dan 191. Lanjut. Atau boleh seperti ini ya, analisa seperti Bapak tadi, dengan cara lain bahwa pada pola tersebut selisih suku secara berurutan ada 6, 12, 24 dan seterusnya. Selisih tersebut ternyata teratur 2 kali lipat dari selisih antara suku sebelumnya. Dengan melihat keteraturan tersebut, berarti Wulan menebak bahwa selisih suku keempat dengan suku kelima adalah 48. Selisih suku kelima dengan keenam adalah 96. Dengan begitu, Wulan dapat menentukan suku kelima sama 47 tambah 48 sama dengan 95. Untuk suku keenam sama dengan 95 tambah 96 sama dengan 191. Jadi dua suku berikutnya adalah 95 dan 191. Ternyata jika kita amati, dua cara di atas itu menggunakan cara yang berbeda, tetapi hasil akhirnya adalah sama. Gak masalah ya, memang boleh saja ya. Dari sini kita mungkin juga akan menemukan beberapa cara berbeda dalam memecahkan suatu masalah terkait pola. Lanjut. Contoh yang kelima, sebuah lampu hias berubah warna dari hijau, kemudian kuning, kemudian merah, dan seterusnya berubah setiap 2 detik dengan pola yang sama. Setiap 2 detik ya. Warna lampu apakah yang menyala pada urutan ke-15? Nah, ini menyala ke satu ini setiap 2 detik, ini berarti detik kedua, detik keempat, detik ke-6, detik ke-8 dan seterusnya. Ini warnanya menyala pada urutan ke-15. Yang pertama hijau, lihat ini hijau, kedua kuning, merah, hijau lagi ya. Berarti kalau Bapak tulis urutannya, kalau menyala hijau itu 1, 4, 7, nah lihat nih selisihnya 10 ya, dan seterusnya. Ini hijau. Kalau kuning sama kayak tadi nih ya, berarti kuning apa ini? 2, terus 5, 8, 11 dan seterusnya. Kalau merah berarti ini bisa Bapak tulis 3, 6, 9 dan seterusnya. Ternyata hijau itu kalau dibagi 3 selisihnya sisanya 1. Ya ini tentu mudah ini, kalau ini kan langsung, kalau urutan ke-15 itu adalah merah. Bagaimana kalau ditanyakan urutan ke-100? Ya kita kayak tadi, kayak contoh yang awal tadi, kalau hijau kan kalau dibagi 3 sisa 1. Ya kalau kuning kalau dibagi 3 dia sisa 2. Kalau merah kalau kita bagi 3 dia akan habis, sisanya 0. Misalkan kalau ditanyakan ke-100, menyala yang ke-100 warnanya apa, ya tinggal aja bagi 3. Ternyata kalau dibagi 3 sisa 1, berarti dia detik ke-100,
menyala ke 100, bukan detik ke 100, tapi menyala ke 100, itu ternyata warnanya akan hijau. Itu ya, hijau. Kalau yang tanakan detik ke 100 ya berarti ke 50 ya. Berarti menyala ke 50. 50 bagi 3 berapa? Oh, ternyata 50 bagi 3 itu adalah sisa 2, berarti dia kuning. Ya, berikutnya ya. Udah gampang ya. Kita lihat polanya saja. Nah, selanjutnya, dengan memperhatikan pola tersebut, kalian dapat melihat lampu hijau, kuning, dan merah menyala secara bergantian dengan pola sebagai berikut. Warna hijau ini. Tadi sudah jelaskan warna kuning ini. Merah ini. Dengan melihat pola tersebut, ternyata urutan klimaks adalah lampu warna merah. Ya, kita coba merah ya. 15 ya. Sisanya 0 ya. Oke, benar ya. Ya, berikutnya. Oke. Contoh yang kelima. Tentukan angka satuan pada bilangan 3 pangkat 100. Nah, kalau ada contoh seperti ini. Angka satuan pada bilangan 3 pangkat 100. Tentu kalau kita kalikan ya, kita pangkatkan satu-satu akan sangat panjang sekali. Maka untuk mempermudah, kita lihat polanya saja ya. Kita analisa polanya saja. Seperti contoh ini misalkan. Ya, untuk menentukan angka satuan pada bilangan 3 pangkat 100, kita tidak perlu mengalihkan bilangan 3 sebanyak 100 kali. Namun cukup mengamati pola angka satuannya saja. Ya, perhatikan tabel di samping ini ya. Ini tabelnya. Dengan mengamati angka satuan pada bilangan yang lebih kecil, terlihat bahwa pola angka satuannya adalah 3971. Bergantian terus menerus. Angka satuan pada pangkat 1 sama dengan pangkat 5. Pangkat 2 sama dengan pangkat 2 sama dengan pangkat 6. Lihat angka satuannya ini ya. Perhatikan, 3 pangkat 1 kan 3, angka satuannya 3. 3 pangkat 2 9, angka satuannya 9. 3 pangkat 3 27 kan, 3 kali 3 kali 3. Berarti angka satuannya 7. 3 pangkat 4 itu 3 kali 3 9 kali 3 27 kali 3 81. Berarti angka satuannya 1. 3 pangkat 5 ternyata angka satuannya kalau ini dikalikan 81 kali 3, hasilnya ini angka satuannya 3. 3 pangkat 6 angka satuannya 9. 3 pangkat 7 angka satuannya 7. Perhatikan bahwa ketika dia pangkat 4 ya, ketika dia pangkat 4 angka satuannya adalah 1 ya. Terus dia pangkat 5, dia kembali ke awal, kembali ke pola awal. Berarti ketika kita bagi 4, dia angka satuannya 1 atau dia kelipatannya 4, itu angka satuannya adalah 1 ya. Ketika kelipatan 4, angka satuannya adalah 1. Itu ya. Nah, lanjut. Ini lihat. Ini tadi sudah ya. 1 5 9 13 ya. Perhatikan. Kalau kita bagi 4, ini kalau kita pangkatnya ini kita kelompokkan 1 5 1 5 terus 9 13 ya. Kalau kita bagi 4 itu bersisa 1 ya. Kalau kita bagi 4 bersisa 1. Angka satuannya kan tadi mulai dari angka 3 ya. Ternyata kalau bersisa 1, angka satuannya 3 ya. 2 6 10 14 kita bagi 4, sisanya 2. Ternyata angka satuannya 9. Kalau kita bagi 3, kita bagi 4, sisanya 3, maka angka satuannya 7. Kalau kita bagi 4 tidak bersisa atau 0, atau kalau kelipatan 4, maka dia angka satuannya 1. Itu ya, dan seterusnya. Ini kita melihat dari pangkatnya. Nah, yang ditanyakan adalah pangkat 100. 3 pangkat 100. 3 pangkat 100 adalah 100 itu bilangan kelipatan 4. Ya, kalau kita bagi 4 tidak bersisa atau sisa 0, maka bisa dilihat dari pola ini
bahwa angka satuannya adalah 1. Ketika kelipatan 4, angka satuannya adalah 1. Atau ketika dibagi 4 dia tidak bersisa, itu angka satuannya adalah 1. Misalkan ada pertanyaan berapa 3 pangkat 150 misalkan. Dilihat di sini, ini kan sisa 1, sisa 2, sisa 3 atau tidak bersisa. 150 dibagi 4 berapa? Pangkatnya ini bagi 4 misalkan, 4. 15 bagi 4, oh 3. Sisa berapa? 3. 30 bagi 4, oh 28, 7. Sisa 2. Berarti 3 pangkat 150, karena sisa 2 berarti nanti angka satuannya pasti 9. Jadi kita lihat polanya saja ya. Tinggal lihat polanya di sini. Oke, lanjut ya. Selanjutnya, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi untuk pertemuan yang berikutnya. Ya, tadi cukup yang kompetensi dasar 3.1, sekarang yang 4.1. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Indikatornya 4.1.1 menentukan macam-macam barisan bilangan. 4.1.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Ya, ini sebenarnya sama saja ya, Bapak jelaskan juga ya. Yang pertama, pola garis lurus. Perhatikan bahwa bilangan pada pola garis lurus adalah ini, ada 1 pulpen, 2 pulpen atau 2 pensil, ada 3 pensil. Pada pola ini pensil yang disusun urutannya seperti ini, ada 4, ada 5 dan seterusnya. Perhatikan ini pola garis lurus. Ternyata pensil yang pertama itu banyaknya 1, yang kedua 2, yang ketiga adalah 3, yang keempat adalah 4, yang kelima adalah 5. Nah, 5 ya. Berarti ini perhatikan, ini selisihnya 1, selisihnya 1, selisihnya 1, selisihnya 1. Ini dinamakan suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat dan seterusnya. Selisihnya salah satu ini selain dinamakan pola garis lurus seperti ini juga dinamakan bilangan asli. Ya, pola bilangan asli. Ya. Ya, seperti ini nih. 2. Ya. Ya. Ternyata pola garis lurus itu dipetakan atau dipasangkan dengan bilangan asli ya. Dipasangkan dengan bilangan asli ya. Suku ke-1 ternyata banyaknya pensil 1, suku kedua banyaknya pensil 2, suku ketiga banyaknya pensil 3, suku keempat banyaknya pensil 4. Bagaimana kalau rumus suku ke N atau pola ke N? Maka pola ke N itu banyaknya pensil juga N, sehingga pola garis lurus persamanya adalah N. Misalkan ada pertanyaan seperti ini, berapakah pola yang ke 100 dari pola garis lurus? Maka pola yang ke 100 itu adalah 100, karena N nya juga sama dengan N, berarti sama dengan 100. Berikutnya pola bilangan genap seperti ini, 2, 4, ini bilangan genap ya, ada bilangan genap 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Kita mau mencari polanya kayak apa ini, mau mencari persamaannya. Polanya kan udah tahu, kamu 2 ke 4 punya selisih berapa ini? 2 ya. 4 ke 6 2 selisihnya, 6 lewat 2, 8 ke 10 2, maaf ini 2 ya. Ini 10 ke 12 juga 2 selisihnya, 12 ke 14 2 dan seterusnya. Ternyata pola bilangan genap itu selalu memiliki selisih 2. Kalau ini kita katakan pola pertama, suku pertamanya itu sama dengan ini suku pertama ya, kedua, ketiga atau pola pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh ya. Ini kalau dipasangkan berarti 2 itu 4 itu kalau dipasang maaf ini 1 itu 2 pasangannya. Kalau sub kedua itu banyak bernomor 4, ini 2 ya, maaf. Yang ketiga itu 6, yang keempat itu 8 dan seterusnya. Atau bisa ditulis secara lengkapnya seperti ini ya. Ini selalu memiliki selisih 2 ya, ini.
ternyata suku pertama ya, ini suku pertamanya sama dengan 2. Ini suku pertamanya sama dengan 2. Bentar Bapak hapus ya supaya jelas. Baik, ternyata suku pertamanya nomornya 2. Suku kedua ternyata nomornya 4. Suku ketiga ternyata nomornya 6. Suku keempat ternyata nomornya 8. Ternyata 2 ini bisa diperoleh dari 1 ini ditambah 1 ya, 1 tambah 1. 4 ini bisa diperoleh 2 tambah 2. 6 ini bisa diperoleh dari 3 tambah 3. 8 bisa diperoleh dari suku yang keempat, ini n nya sama dengan 4. 4 tambah 4. Berarti ini kalau ini Bapak kasihkan n, ini juga n, berarti ini juga n ya. Berarti seandainya ditanyakan suku ke n, itu bisa ditentukan dengan cara menjumlahkan 1 tambah 1 kan 2. Ternyata polanya kan seperti itu. 2 tambah 2 4. Suku kedua ya. Suku ketiga 3 tambah 3 6. Suku keempat 4 tambah 4 8. Kalau ditanyakan suku n, berarti di sini kan n ditambah n. N ditambah n kan sejenis, berarti kan sama dengan 2n. Sehingga pola bilangan genap itu persamaannya adalah 2n. Ya, kalau ditanyakan suku ke-20, suku ke-20 misalkan. Suku ke-20 berarti n nya 20. Berapa? 40. Ya tinggal 2 kali 20 berarti kan 40. Misalkan ditanyakan pola atau suku ya, pola ke 60. Berarti ya tinggal ngalikan aja, 2 kali 60, n nya kan 60. 2 kali 60 ya, pola ke 60, 2 kali 60 120. Berarti pola ke 60 itu adalah 120. Sehingga gampang kalau ada pertanyaan jumlah, misalkan ada soal menanyakan jumlah 100 suku 100 bilangan genap yang pertama ya, jumlah 100 bilangan genap ya, tinggal ngalikan aja. 2 kali 100 berarti kan 200. 2 kali 100 kan 200 ya, 200. Terus suku pertamanya berarti kan 2 kali 1 2 kan, berarti 2 tambah 200 kan 202. 202 dikali 100 untuk mencari jumlahnya, dibagi 2. Suku terakhirnya kan 200. Misalkan jumlah 100 bilangan genap yang pertama, berarti kan suku terakhirnya kan 200. Nah, karena 2 kali 100, suku awalnya kan 2, berarti 200 tambah 2 202 dikali banyaknya bilangan yang ditanyakan kan 100 bilangan genap, berarti 100 ini 100. Berarti 202 kali 100 dibagi 2, berarti ketemu berapa? 200 berarti 101 kali 100 berarti 10.100. Gampang ya. Oke, jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar atau bisa japri ke Bapak. Baik, selanjutnya pola bilangan ganjil. Baik, sama seperti tadi, di sini ada beberapa mobil dengan nomor ya, ada nomor 1 3 5 7 9 11 13. Perhatikan ini semua ada bilangan ganjil. Kita lihat selisihnya ya. Ternyata dari suku 1 ke suku 2 ini suku pertama ya, suku pertama, suku kedua, suku 3 dan seterusnya, atau boleh dinamakan pola ke-1, pola kedua, pola ketiga, pola keempat, pola kelima dan seterusnya. Jadi pola ke itu berdasarkan bilangan asli ya. Kalau bilangannya itu tergantung ya. Jadi ini pola ke-1, ini pola ke-2, ini pola ketiga, ini pola ke-4, ini pola ke-5 atau boleh suku kelima boleh. Ini pola ke-6. Ternyata dari suku pertama ke suku 2 selisihnya 2. Iya, selisihnya 2, selisihnya 2, selisihnya 2, selisihnya 2. Bilangan ini tidak habis dibagi 2, maka dia dinamakan bilangan ganjil. Nah, ternyata kalau Bapak pasangkan, kalau 1 itu pasangannya 1, kalau 2 suku yang kedua ternyata 3 ya, suku yang ketiga ternyata 5, suku yang keempat ternyata 7 pasangannya. Ternyata ini misalkan Bapak kasih pasangannya ini ya,
pasangannya ini misalkan gini ya. Ternyata perhatikan, ternyata 1 itu bisa Bapak tulis sama dengan 1 tambah 0 ya. 3 ini bisa Bapak peroleh 2 tambah 1. 5 ini bisa Bapak peroleh dari 3 ini ya ditambah 2. 7 ini ternyata bisa diperoleh dari 4 ditambah 3. Ternyata ini sesuai dengan, sehingga kalau di sini n, maka ini berapa? Berarti ini n ke pasangannya itu sama dengan, kalau ini n berarti n ditambah n min 1 ya. Kan kalau 0 itu sama dengan 0 ini kan sama dengan 1 diambil 1. Kalau 1 kan 2 diambil 1. Kalau 2 ini kan 3 diambil 1. Kalau 4 kalau 3 ini kan 4 diambil 1. Berarti kalau ini Bapak tulis ini n, ini sesuai kan ini berarti. Kalau pola ke n berarti n ditambah n dikurang 1. N sama n ini kan sejenis, berarti bisa Bapak tulis 2n diambil 1. Berarti persamaan dari pola bilangan ganjil ya, atau rumusnya bisa ditulis adalah sama dengan 2n diambil 1 ini ya, atau bisa jelas ya, atau ini secara lengkapnya ini Bapak hapus. Secara lengkapnya ini ya, ini selisihnya selalu 2. Ini secara lengkapnya itu ini ya. Kalau suku ke 1 sama dengan 1, suku ke 2 sama dengan 3, suku ke 3 sama dengan 5, suku ke 4 sama 7, suku ke n sama dengan titik. Ternyata 1 itu sama dengan 1 tambah 0, 3 itu sama dengan 2 tambah 1, 5 itu sama 3 tambah 2, 7 itu 4 tambah 3. 4 itu adalah suku ke nya ya, 4 itu suku ke nya, bilangan aslinya. 3 itu ternyata bisa diperoleh dari 4 diambil 1. 2 ini diperoleh dari 3 ini diambil 1, sehingga bisa dirumuskan suku ke n itu n tambah n diambil 1. N tambah n sejenis, berarti sama dengan 2n dikurangi 1, sehingga persamaannya bisa ditulis ini 2n min ini 2n min 1, ini persamaannya. Oke ya, lanjut ya. Selanjutnya kuis ini berapa bilangan genap ke 1000. Gampang ya, tadi rumusnya apa, persamaannya apa, bilangan genap ke 1000 berarti n nya diganti 1000. Lanjut, berapa bilangan ganjil ke 500, berarti n nya tadi sudah diperoleh persamaan ya. Selanjutnya n nya diganti 500. Contoh bilangan genap ke 20, berarti 2 kali 20 yaitu 40, dan seterusnya. Silahkan dicari sendiri. Berikutnya adalah pola persegi. Perhatikan gambar di sini, ada persegi, ini 1 persegi, ini ada 4 persegi, ini ada 9 persegi, ini ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 persegi ya, ada 16 persegi. Ini suku pertama ada 1. Ternyata kalau suku atau pola ke 1 banyak persegi 1, pola kedua banyak persegi 4, pola ketiga banyak persegi ada 9 nih ya. Kalau 4, kalau 3 ya banyak persegi 9, kalau 4 ternyata banyak persegi ada 16. Ternyata 1 itu bisa diperoleh dari 1 dikali 1. 4 itu bisa diperoleh dari ini ya, 2 dikali 2. 9 ternyata bisa diperoleh dari sini, dari 3 dikali 3. 16 bisa diperoleh dari 4 dikali 4. Misalkan ditanyakan suku ke 5, berarti 5 kali 5 berapa? 25. Suku atau pola ke 16 berarti 16 kali 16 berarti 256. Sehingga kalau ditanyakan pola ke n atau suku ke n itu sama dengan n dikali n, sama dengan n pangkat 2. Itu namanya pola persegi. Ingat bahwa persegi itu luasnya sama dengan S kali S. Berarti ini polanya adalah, kalau pola ke n berarti n kali n. Lanjut ya. Berikutnya barisan bilangan aritmatika. Barisan bilangan aritmatika. Barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang tetap di antara suku-sukunya yang saling berdekatan itu namanya barisan aritmatika. Ya, barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang tetap di antara suku-sukunya yang saling berdekatan. Sedangkan deret aritmatika merupakan jumlah suku ke n pertama pada barisan aritmatika. Ini contoh ya, ini ada barisan seperti ini 1, 4, 7, atau ada pola seperti ini 1, 4, 7, 10, 13. 1 ini namanya suku pertama atau biasanya disebut U1 atau bisa dikatakan A, suku pertama. Ini suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, dan seterusnya. Antara suku pertama dengan suku kedua ini punya selisih, punya beda.
dari 1 sampai 4. Oh, ditambah 3 atau 4 kurang 1 sama dengan 3. Berarti selisih atau bedanya 3. Berarti B-nya ini sama dengan 3. Dari suku kedua ke suku ketiga ternyata bedanya juga 3. Suku ketiga keempat ternyata bedanya juga 3. Ini karena selalu memiliki selisih yang tetap, barisan ini namanya barisan aritmatika ya. 3 ini bedanya. Nah, ini suku pertama atau U1. Kalau ada barisan aritmatika seperti ini, maka dirumuskan ya, atau persamaannya adalah UN sama dengan A plus dalam kurung N-1 dikali B. Ini dikali ya. N-nya ini adalah suku yang ditanyakan ya, N itu suku yang ditanyakan, A ini suku pertama atau pola pertama, B ini selisih atau bedanya. Ini ya, U1 itu sama dengan A sama dengan suku awal atau pertama, B itu beda. Dari mana cara mencari bedanya? UN-1. Kalau misalkan ini U2 berarti 2 diambil 1 berarti U1, berarti U2 diambil U1, 4 diambil 1, 3. Kalau N-nya ini kamu ambil 4 berarti di sini 3 ya, U3 berarti, dan seterusnya. N itu banyaknya suku, UN itu suku ke N, UN-1 itu sama dengan suku ke N-1. Untuk jumlahnya itu dituliskan dengan persamaan ini, SN sama dengan N/2 dikali A ditambah UN, N/2 dikali A tambah UN. Atau bisa seperti ini, atau awal-awal tadi sudah dijelaskan sama dengan setengah N itu banyaknya bilangan, banyaknya suku, dikali A suku awal ditambah UN itu suku terakhir ya. Atau boleh ini juga SN sama dengan N/2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Ini penjabaran dari ini, sama saja ya, atas bawah. Mudahnya pakai ini. Contoh seperti ini, misalkan ditanyakan U3, suku ketiga, berarti A-nya diganti 1 tambah N dalam kurung N-nya, berarti U3 berarti N-nya ini diganti 3. Berarti sini 3 dikurangi 1 dikali B. B-nya berapa? Bedanya 3 ini. Berarti berapa? Ingat, kalau ada tambah, ada dalam kurung, ada kali, yang dulukan yang dalam kurung ini. 3 diambil 1 berapa? 2. Berarti 1 tambah 2 dikali 3. Ingat, ada tambah, ada kali, berarti yang didulukan kali. 2 kali 3 berapa? 6. Berarti di sini 1 tambah 6, hasilnya 7. Ini benar ya, suku ketiga adalah 7. Kalau SN jumlahnya, misalkan deretnya atau jumlahnya, berarti boleh ditulis 1 tambah 4 tambah 7, tapi kelamaan kalau banyak, kalau pendek mah nggak apa-apa, berarti sama dengan 12. Kalau pakai rumus bagaimana? Boleh, misalkan di sini kan sampai suku ketiga ini ya, sampai suku ketiga, berarti bisa Bapak tulis. Nah, berarti kan di sini N/2 berarti 3/2 kali A-nya 1 tambah U ketiga 7. 1 tambah 7 8. 8 bagi 2 4. 4 kali 3 12. Sama ya. Oke, selanjutnya contoh berikutnya ini diketahui barisan aritmatika sebagai berikut. Ini 3 7 11 15 19. Tentukan berapa suku ke-10 barisan aritmatika tersebut. Suku ke-10 boleh dicari dengan cara manual, boleh pakai rumus juga boleh. Kalau manual bagaimana? Dilihat cari bedanya dulu. 3 ke 7 selisihnya 4, 7 ke 11 4, 11 ke 15 4. Oh, ternyata aturannya selalu ditambah 4. Maaf, ini 4 selalu ditambah 4, berarti tambah 4. Berarti sini jadi berapa? 23. Sini 27, sini 31, sini 35, sini 39, selanjutnya 43, selanjutnya 47. Yang ditanyakan suku ke-10, kita hitung dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Berarti suku ke-10 itu adalah 39. Itu kalau dengan cara manual. Bagaimana kalau menggunakan persamaan? Ya kita tulis saja U1 seperti ini, U1 atau A
sama dengan 3. Bedanya berarti 7 diambil 3. Oh, 7 diambil 3 4. Oh, ini juga selalu 4. Oh, sama berarti 4. Di sini tanyakan suku ke 10, berarti 10 itu n-nya. N-nya 10. Ya, kalau sudah masukkan ke rumus UN sama dengan A plus N-1 dikali B. N-nya diganti 10, ganti 10 ini. A-nya ganti 3, ganti 3 ini. N-nya diganti 10 ini. Dikurangi 1, B-nya diganti 4 ini. 10 diambil 1 dalam kurung kerjain dulu 9 kali 4 ini. Dia tetap ini 9 kali 4 36. 3 tambah 36 39. Sama ya hasilnya. Oke, lanjut. Barisan aritmatika tingkat 2. Kalau tadi barisannya hanya tingkat 1, sekarang barisannya tingkat 2. Bedanya apa? Tingkat 1 sama tingkat 2. Ya, kalau tingkat 1 tadi rumusnya UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Untuk pola barisan tingkat 2 rumusnya UN sama dengan AN kuadrat plus BN plus C. Kalau tadi bedanya di tingkat ke sini sudah ada beda, ini sudah nilainya sudah tetap. Ya, ini udah tetap. Kalau sini belum. Kan bawa kasih contoh ya. Tentukan suku ke-7 dari barisan aritmatika bertingkat berikut ini. Ini ada barisan 5 6 9 14. Kalau Bapak tulis ini ya, 5 6 9 14. Misal ini. Ini selisihnya 1, ini selisihnya 3, ini selisihnya 5. Loh, kok beda-beda ya? Berarti coba ini 3, berarti di sini berapa? Ternyata di sini selisihnya berapa? 2 ya. Ini selisihnya 2. Loh, di sini beda, tapi di tingkat yang kedua ini sama, baru sama. Berarti di sini tambah 7 ya. Berarti sini 21. Di sini berarti tambah 9, berarti 30. Bertingkat dia 7. Di sini jadi 9 tambahnya. Ini ternyata belum sama, di sini baru sama, di tingkat kedua ini baru sama. Selalu punya selisih 2. Ini namanya barisan aritmatika tingkat 2. Ya, maka rumusnya bisa digunakan ini, dimana ini bisa Bapak tulis, bisa Bapak tentukan ya seperti ini ya. Maka nih ya, seperti ini gunakan rumus ini. 2A sama dengan 2. 2A sama dengan 2. Untuk mencari A, tujuan kita itu nanti kita mencari nilai A, B sama C di sini loh. Nyari nilai A, B sama C. A itu koefisien N kuadrat, B itu koefisien N, C itu adalah konstanta. Ya, dari bawah ini. 2A ya, 2A sama dengan 2. Ini rumusnya kan 2A sama dengan 2. Berarti A-nya sama dengan 1. 2 kali berapa hasilnya 2? Oh, 2 dikali 1, berarti A-nya sama dengan 1. Atau kanan kiri kita bagi 2, ketemu A-nya sama dengan 1. Berikutnya, ini 3A tambah B sama dengan, lihat ini. Pada angka pertama pada tingkat yang di sini ini adalah dikasih rumus 3A tambah B. 3A tambah B sama dengan 1. A-nya udah diketahui 1, berarti 3, A-nya diganti 1. 3 kali 1 tambah B sama dengan 1. 3 kali 1 3. 3 tambah berapa hasilnya 1? Atau ini yang sejenis dengan 1 bawa ke sini. Atau semuanya dikurangi 3. Gini. Ini 3 ditambah B sama dengan 1. Nih ya. Maka ini sejenis sama 1. Berarti bisa ditulis B sama dengan 1 diambil 3. Ya, ini positif dibawa ke kanan jadi negatif, berarti B nya sama dengan min 2. Nah, ini kok Pak, kok bisa dibawa, asalnya dari mana ini kok bisa dibawa ke kanan? Asalnya pada bentuk aljabar, kalau di ruas kiri itu dikurang 3, ya ini dikurang 3, maka di ruas kanan harus juga dikurang 3 supaya seimbang, supaya nilainya tetap sama. Maka 3 dikurang 3 0, berarti tinggal B saja. Di sini 1, kalau di sini dikurang 3, di sini juga dikurang 3, maka seperti ini. Ya, atau lebih mudahnya ya ini tadi aja, 3 tambah B sama dengan 1. 3 sama B tidak sejenis, yang sejenis 3 sama 1, berarti 3-nya dibawa ke ruas kanan. 3 bernilai positif, nggak ada tanda negatif, berarti positif dia, kita bawa ke ruas kanan. Ini plus jadi min operasinya, ya nilainya jadi bernilai negatif, ketemu B nya sama dengan min 2. Nih. Berikutnya yang ketiga itu A ditambah B tambah C sama dengan 5. A tambah B tambah C sama dengan 5. Maka bisa kita
substitusi ya, kita ganti A nya dengan angka 1 yang sudah diketahui ini ganti ini, B nya kita ganti angka min 2, ini ditambah min 2 jadi min 2, ini C nya belum diketahui, mau kita cari, sama dengan 5 nih, 5 itu ini angka pertama, ini 1 diambil 2 ditambah C sama dengan 5, 1 diambil 2 min 1, ini di sini ya, min 1 ditambah C sama dengan 5, berarti C nya sama dengan 5 ditambah 1, ini negatif ya, nilainya dibagusin jadi positif, sama dengan 6. Langkahnya dari seperti yang Bapak katakan di atas ini tadi, berarti C nya sama dengan 6, sehingga persamaan atau rumusnya, kalau yang ditanyakan rumusnya ini ya, ditanyakan rumusnya ini adalah A nya berarti 1 ditambah 1 n kuadrat ditambah B nya min 2 n ditambah C nya adalah 6, atau bisa ditulis n kuadrat min 2n tambah 6, ini hasilnya. Ini kalau ditanyakan rumusnya lah, kalau ini kan gampang Pak, yang ditanyakan kan suku ke-7, nggak usah pakai ini ya, nggak masalah nggak pakai ini misalkan banyak, kalau sukunya deket ini ya tinggal jumlah ini tadi aja, 5, 6, 9, 14 terus 21, 30 terus habis itu 40 ya, ini tambah 5 kan, berarti di sini jadi tambah 7, berarti berapa, 21, itu tambah 9, 30, itu tambah 10 berarti 40, habis itu tambah 12 berarti 52. Yang ditanyakan suku ke-7, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti suku ke-7 nya itu adalah 40. Jawabannya di sini suku ke-7 nya adalah 40. Ini jawabannya. Pak, lah Bapak kok ngerjainnya panjang lebar? Ini ya sekedar tahu saja ya, seandainya disuruh mencari pola barisannya seperti ini langkahnya. Nah, bisa nggak rumus ini digunakan untuk mencari suku ke-7? Bisa ya, kalau sudah ketemu ini tinggal masukkan saja n suku ke-7, n nya ganti 7, berarti di sini 7 kuadrat dikurangi 2 dikali 7 tambah 6, 7 kuadrat 49, 2 kali 7 14, kurangi 14 ditambah 6, 49 diambil 14 35 ya, tambah 6, 7 kuadrat tambah 6 berapa? Oh 41, ini 35 tambah 6 41. Loh kok nggak sama Pak, tadi Bapak 10, berarti Bapak yang salah di sini. Ini tadi berapa? 9 ya, ini tadi kan 7, berarti di sini harusnya 11 tambah 11. Oh iya, berarti sini harusnya 41, berarti di sini harus tambah berapa? 13, harusnya di sini berapa? 41 tambah 13 berarti 54. Ini harusnya 54. Suku yang berikutnya, suku ke-8 nya ini. Ya ini berarti bukan 40 tetapi 41. Bapak salah berarti. Oke, lanjut ya. Ya ini rumusnya. Kalau ininya ini. Oke gitu ya. Lanjut ya. Oke, sekarang barisan geometri. Barisan geometri merupakan barisan yang memenuhi sifat hasil bagi sebuah suku dengan suku sebelumnya yang berurutan selalu tetap ya. Ini ada kata-kata selalu tetap, harusnya selalu tetap, kurang Bapak nulisnya, selalu tetap. Baik, misal sekarang barisan geometri 1, 3, 9, 27 dan seterusnya, maka ini bisa dikatakan pola ke-1 atau U1 atau suku ke-1, ini pola kedua atau suku kedua U2, ini pola ketiga atau U3, ini adalah pola keempat atau suku keempat dan seterusnya ya. Bagaimana untuk mencari hasil baginya atau rasionya ya, ini nanti yang selalu tetap ini nanti dinamakan rasio atau R. Contoh di sini, ini dari 1 ke 3 ini ternyata dikali 3 ya, suku sebelumnya dikali 3, ini dikali 3, ini dikali 3, ternyata dia selalu dikali 3
Ya, itu berarti 3 ini adalah rasionya. Atau mungkin ada yang beda lagi, mungkin 9 misalkan jadi 3, jadi 1, jadi 1/3. Ini berarti sama, ini berarti juga barisan geometri, cuman ini pembaginya rasionya adalah 1/3, atau rasionya pengalinya selalu 1/3, selalu dibagi dengan angka 3. Kalau ini dikali angka 3, ini dibagi angka 3, ini juga barisan geometri sama ya. Baik, untuk mencari rasio itu kita bisa membandingkan suku sesudah dengan suku sebelum, suku berikutnya dengan suku sebelumnya. Contoh ini 3, untuk mencari rasio ini 3 dibagi 1, 3, atau 9 bagi 3 juga 3, 27 bagi 9 3, tetap 3. Itu namanya rasio, ini barisan geometri. Untuk mencari rasio rumusnya ini UN per UN min 1. Kalau di sini N nya 3 berarti U3 dibagi 3 diambil 1, 2 berarti U3 per U2. Kalau di sini U4 berarti di sini U3. Kalau di sini U6 berarti di sini U5. Tinggal membandingkan saja. Rumus untuk mencari UN, ini rumusnya adalah A dikali R pangkat N min 1. Kalau barisan ini tadi berarti A-nya kan sudah diketahui 1. 1 kali R, R-nya 3 dikali N min 1. Bisa ditulis 3 pangkat N min 1. Ini rumusnya. Kalau misalkan ditanyakan suku ke 10 bagaimana? Ya berarti N nya diganti 10. 10 diambil 1, 9 berarti 3 pangkat 9. Berapa 3 pangkat 9? Ya silahkan dihitung sendiri. Begitu ya. Nah, kalau ini deret geometri dijumlahkan, ini jumlahnya ya. Deret geometri seperti ini. Ini SN sama dengan A dikali R pangkat N min 1 per R min 1. Ini jika R-nya lebih dari 1. Cara menghafal supaya cepat bagaimana? Lihat ini. Kalau R-nya ini taruh depan, yang atas taruh depan, yang bawah juga ditaruh depan. Pak, boleh nggak R-nya taruh belakang? Boleh, seandainya kamu menulis seperti ini. SN sama dengan dalam kurung, ini A dalam kurung 1 min R pangkat N. Boleh, tapi di sini yang bawah juga 1 min R. Jadi kalau R-nya di awal boleh, yang bawah juga di awal, ini di akhir, yang bawah juga di akhir. Itu kalau R-nya lebih kalau seperti ini, kalau R-nya itu dipakai kalau R-nya kurang dari 1 ya. Tapi sebenarnya sama saja ya. Ini kalau R-nya ini pakai ini boleh nggak? Boleh, sama saja hasilnya ya. Oke, lanjut ya. Baik, sekarang pola segitiga pascal, yang menemukan namanya pascal, makanya dinamakan pola segitiga pascal. Ini sisi segitiganya ini ya, sisi segitiganya ini yang paling tepi ini selalu diawali dengan angka 1. Ini selalu diawali dengan angka 1 ya. Nah, sekarang biru-biru yang di sini nih disuruh ngisi kira-kira angka berapa ya. Kita lihat. Ini pertama 1, baris kedua itu jumlahnya 2. Baris yang ketiga ini angka yang tengah ini, baris pertama angkanya 1, baris kedua angkanya 2, baris ketiga angkanya 3. Angka yang di tengah ini diperoleh dari penjumlahan angka di atasnya ini, 1 tambah 1 2 ya. Berarti kalau baris pertama 1 saja, baris kedua 2 itu diperoleh dari 1 tambah 1. Baris yang ketiga 4 itu bisa diperoleh dari 1 tambah 2 tambah 1, jumlahnya 4 ini. Nah, selanjutnya sekarang ini baris ketiga, baris keempat, ini baris keempat, ini baris keempat. Di sini ada 4 angka, 1 2 3 4. Angka yang kedua ini diperoleh dari 1 tambah 2 yaitu 3. Yang ini 2 tambah 1 berapa? 3 juga ya. Sehingga baris keempat itu bisa diperoleh kok hasilnya 8, diperoleh dari 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 sama dengan 8 ini, dan seterusnya. Di sini 1 tambah 3, di sini 4 untuk baris yang keempat, ini 6, ini 4. Baris yang keempat ya, ini baris yang kelima, baris ke-1 2 3, ini tadi 4, ini baris kelima, ini baris kelima. 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1. Baris berikutnya adalah baris yang ke-6. Ini 4 tambah 1 5, ini 10, ini 10, ini 5. Angkanya ada tuh 2 3 4 5 6, ada 6 dan seterusnya ya. Begitulah cara mencari bilangan pada segitiga pascal. Ya, ini hasil penjumlahan dari ini hasil penjumlahan dari atasnya gitu, dan seterusnya. Diagonalnya itu ini bukan diagonalnya, urut ini ya. Yang ini lompat diagonal pertama, kedua, ini diagonal ketiga,
dia guna ke 4, guna ke 5, dan seterusnya. Baik, lanjut ya. Ya, atau bisa ditulis secara lengkapnya seperti ini. Ini baris pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Perhatikan, sekarang kita mau mencari rumus pola ke n dari segitiga pascal. Pola atau baris ke-1 jumlahnya 1, baris kedua jumlahnya 2, ketiga tadi 4, keempat tadi 8 sampai ke n. Ternyata perhatikan bahwa jumlah 1 itu diperoleh dari, ternyata kalau 2 sama dengan 2 ternyata itu 2 pangkat 1. 1 itu ternyata 2 pangkat 0. Semua bilangan yang apabila dipangkatkan 0 kan hasilnya 1. 3 pangkat 0 hasilnya 1. 4 pangkat 0 hasilnya 1. Nah, kecuali 0 pangkat 0 ya. Kecuali 0 pangkat 0 tidak sama dengan 1 ya. 2 pangkat 0. 2 itu diperoleh dari 2 pangkat 1. 4 itu ternyata sama dengan 2 pangkat 2. 8 ternyata sama dengan 2 pangkat 3. Ternyata 3 itu diperoleh dari 4 diambil 1. 2 ini diperoleh dari 3 ini diambil 1. 1 ini diperoleh dari 2 diambil 1. 0 ini diperoleh dari 1 diambil 1. Berarti kalau di sini lihat ini, kalau di sini n-nya 1, pola baris ke-1, n-nya di sini berarti 1 diambil 1. Kalau 2 berarti di sini 2 diambil 1. Berarti kalau n berarti di sini 2 pangkat n diambil 1. Sehingga dirumuskan persamaannya atau rumus dari pola segitiga pascal, jumlah bilangan pada setiap baris pada segitiga pascal adalah 2 pangkat n min 1. Sebagai contoh, berapa baris yang ke-10 pada pola segitiga pascal ini? Baris yang ke-10 misalkan, berarti 2 pangkat 10 diambil 1, berarti 2 pangkat 9. Berapa 2 pangkat 9? Ya, 2 pangkat 9 itu 512 dan seterusnya. Lanjut ya. Nah, ini kuis ini ya. Kuis. Ini ada tanaman hari pertama 3 dan seterusnya. Nah, di atas adalah pertumbuhan biji sampai dengan menjadi pohon pada hari ke-6. Panjang pohon adalah titik-titik yang ditanyakan pada hari ke-6. Bisa ya. Hari pertama 1, hari kedua pertumbuhannya 3, panjangnya hari kedua menjadi 3, hari ketiga menjadi 6, hari berikutnya menjadi 10, hari keempat jadi 10. Berarti lihat ini berapa nih selisihnya? 2 ya. Ini berapa? 3. Ini berapa? 4. Berarti di sini berapa? Di sini berapa? Silahkan cari sendiri. Ya, kuisnya silahkan, ini ada kuis, silahkan dikerjakan. Yang bisa nanti bisa komen di bawah atau bisa japri ke Bapak, kan Bapak kasih nilai. Ini juga demikian untuk kuis berikutnya. Berikutnya ini pola ke-1 tinggal nulis saja ya. Bapak kasih contoh aja satu aja. Pola ke-1 berarti 1, ada berapa banyaknya? Jadi oh ternyata ada pasangannya 6. Berarti ini berapa? 6 ya, kita hitung. 6. Ini berapa? 4, 7, ini 9. Sini 9 tambah 3 berapa? 12. Coba ini berapa pertambahannya? 3. Ini 3. Ke-10 berapa? Nah, tinggal lihat polanya sini aja. Oke. Lanjut. Ini juga demikian. Bisa ya kira-kira? Yang bisa silahkan japri nanti. Selanjutnya ini ada barisan Fibonacci. Sekarang ini perhatikan, ini ada barisan Fibonacci. Apakah barisan Fibonacci itu? Fibonacci itu nama orang ya, yang membuat barisan ya, yang terkenal dengan barisan Fibonacci, yaitu besar suatu suku merupakan hasil penjumlahan dari 2 suku sebelumnya. Fibonacci menemukan barisan Fibonacci terinspirasi dari sifat kelinci. Seseorang menaruh pasang kelinci yang semua sisinya dibatasi dinding. Berapa banyak pasang kelinci dapat dihasilkan dari pasang tersebut dalam setahun jika diandekan setiap bulan tiap pasangan beranak satu pasangan baru yang mulai produktif pada bulan kedua dan seterusnya. Nah, kira-kira seperti ini prosesnya. Ya, ini barisan bilangan Fibonacci itu seperti ini. Ya, ini boleh dimulai dari 0, beri 1, tapi polanya seperti ini. Misal ini ada dimulai dari 0, kalau yang ini ya 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Bisakah kalian menemukan 3 bilangan berikutnya? Ingat, barisan Fibonacci itu diperoleh dari penjumlahan 2 suku sebelumnya. 0 tambah 1, 1 ini sama dengan 1. Nih, 1 tambah 2 ini sama dengan, maaf, 1 tambah 1 sama dengan 2 ini. 1 tambah 2 sama dengan 3 ini. 2 tambah 3 sama dengan 5 ini. 3 tambah 5 sama dengan 8 ini. 5 tambah 8 sama dengan 13 ini. 8 tambah 13 sama dengan 21 ini.
Berarti yang di sini berapa ya? Tinggal jumlahin aja. 13 tambah 21 yaitu 34. 34 tambah 21 berapa? Ini 55. 34 tambah 55 berapa? Tinggal jumlahin aja, 89. Oke. Secara lengkapnya ini bilangan ketiga diperoleh dari penjumlahan bilangan ke-1 dan kedua, bilangan keempat diperoleh dari penjumlahan bilangan kedua dan ketiga, bilangan kelima diperoleh dari jumlah bilangan ketiga dan keempat, dan seterusnya. Dengan melihat pola tersebut, kita dapat menentukan tiga bilangan berikutnya adalah 34, 55, dan 89. Bilangan dengan pola tersebut dinamakan barisan bilangan Fibonacci. Oke, lanjut. Selanjutnya, menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek. Ini pola susunan bulat, ini pola persegi panjang. Ini banyaknya bola ada 2, banyaknya bola ada 6, banyaknya bola di sini ada berapa? 12. Banyaknya bola di sini ada 20. Ternyata pada pola ke-1 itu sama dengan 2 ya. 2 itu ternyata diperoleh dari 1 kali 2. Persegi panjang, namanya persegi panjang kan, panjang kali lebar. Ini panjangnya 1, lebarnya 2 ya. Pola kedua ternyata 2 dikali 3, diperoleh dari 2 kali 3 ya. Pola ketiga ternyata 3 dikali 4. Pola keempat diperoleh dari 4 kali 5. Ternyata 2 ini diperoleh dari 1 tambah 3, ini diperoleh dari 2 tambah 1. 4 ini diperoleh dari 3 ini ditambah 1. 5 ini diperoleh dari 4 ini ditambah 1. Sehingga kalau ditanyakan pola ke persegi pola ke n, itu kalau di sini 1, sini 1 kan? Ya, berarti kalau di sini n, sini n. N dikali n tambah 1. Di sini n, sini n tambah 1. Di sini n, sini n tambah 1. Sehingga bisa dirumuskan pola ke n itu sama dengan n dikali n tambah 1. N ini panjangnya, ini n ke 1 lebarnya. Ya, 2 kali 6, 12, 20, dan seterusnya. Kalau 3 berarti kali 4. Ya, kalau 5 berarti kali 6. Misalkan ditanyakan pola persegi yang ke-10, berarti 10 kali 11 berapa? 110. Dan seterusnya. Pola segitiga ini kita ambil yang biru saja atau yang coklat saja ini, atau yang oranye saja ini. Berarti di sini 1, sini 3, di sini berapa ini? Hitung tuh 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Di sini dihitung tuh 2, 4, 6 berapa? 10. Ya, ternyata pola ke-1 1, pola ketiga kedua 3, pola ketiga 6, pola keempat 10. Ternyata 1 itu bisa diperoleh dari 2 dibagi 2. 3 itu bisa diperoleh dari 6. Tadi kan pola persegi panjang, panjang ke lebar, 6 dibagi 2, dan seterusnya. Ya, ternyata 6 ini tadi kan diperoleh dari 2 kali 3. Ya, bagi 2. 2 ini kan diperoleh dari 1 kali 2 dibagi 2, dan seterusnya. Secara lengkapnya ini pola ke-1 itu 1 kali 2. Ya, ternyata pola ketiga ini kan diperoleh dari 4 kali 3 dikurang 3 sama dengan 9 ya. Pola keempat itu 4 dikali 4 dikurangi 3 sama dengan, sehingga ini untuk pola ke n itu bisa dirumuskan sama dengan, ya, ini kalau 4 kan 4 kali 4 kurang 3, berarti ini 4 kali n, berarti 4 kali n. Kalau ini pola ke n berarti 4 kali n dikurang 3, sehingga bisa dirumuskan, ya, ini rumusnya 4n dikurangi 3 sama ya dengan tadi ya. Oke, lanjut. Untuk kuis silahkan, caranya sama, silahkan diisi sendiri ya. Boleh pakai rumus, boleh pakai analisa pola. Oke, terima kasih, sampai ketemu. Silahkan diperhatikan contoh-contohnya dan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah.